Udah mau Natal, ada banyak jomblo-jomblo langsung merasa bahwa Tuhan, cobaan apa ini Tuhan? Sebentar lagi Tiberias akan bikin Natal di GBK Tuhan. Dan aku masih kesepian Tuhan. Tuhan, saya mau bilang buat para jomblo and single, shalom para jomblo and single. Lilin Natal udah mau menyala, masa hatimu belum menyala? Namanya hidup, cobaan bisa datang kapan saja, betul? Yang namanya hidup kita mau bebas cobaan, tapi masalahnya cobaan datang bahkan nggak sendirian, dia keroyokan saudara. Betul ya? Hidup lagi nyaman-nyamannya, cobaan datang saudara. Tapi sekali lagi saya mau bilang saudara, mungkin saudara bilang sama saya, Pak Pendeta, iya Pak Pendeta, tapi kan saya anak Tuhan Pak Pendeta, kok bisa ada cobaan? Saya mau bilang justru saudara dan saya ketika kita menjadi anak Tuhan, Tuhan bisa izinkan cobaan datang dalam kehidupan setiap kita. Dan kenapa? Karena memang Tuhan mau pakai cobaan itu untuk mendatangkan kebaikan. Sama-sama bilang sama saya, cobaan. Sama-sama bilang sama saya, untuk mendatangkan kebaikan. Amin. Jangan minta hidup yang tanpa cobaan, tetapi mintalah kekuatan untuk menghadapi setiap cobaan. Ada banyak orang zaman sekarang saudara kebingungan ketika menghadapi pencobaan, dia bingung apa yang harus aku lakukan. Kenapa? Karena nggak pernah baca manual booknya. Saya mau bilang saudara, mohon maaf ya, ada banyak anak Tuhan zaman sekarang saudara lebih senang main handphone daripada baca Alkitab. HP terus dari bangun pagi bukan cari Tuhan, cari HP. Bangun pagi bukan cari Tuhan, cari HP. HP, TikTok, Instagram, Facebook, TikTok, Instagram, Facebook, TikTok, Instagram, Facebook. Sambil makan pagi sarapan, HP. Akhirnya apa? Siang-siang HP, makan HP lagi. Siang-siang habis makan dia makan HP. Bahkan sampai mohon maaf ke kamar mandi, HP terus. Akhirnya apa? Sambil dia HP terus. Akhirnya apa? Harusnya pelepasan di toilet cuma 5 menit, jadi 1 jam. Habis itu keluar, aduh kram. Sampai malam HP terus. Saya mau bilang saudara, akhirnya apa? Ketika hadapi masalah, tantangan, persoalan kehidupan, dia kebingungan saudara. Kenapa? Karena dia nggak pernah baca manual book kehidupan. Saya mau bilang saudara, apapun pencobaan yang saudara alami, jalan keluarnya ada dalam firman Tuhan. Katakan amin. Pencobaan apapun yang saudara alami, Tuhan sudah kasih kita, yaitu apa? Firman. Baca firman, renungkan firman, lakukan firman. Apapun pencobaanmu, bersama dengan Tuhan kau pasti melihat kemenangan. Tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan. Bilang sama kanan kirimu, baca firman, di situ ada kemenangan. Tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan. Haleluya. Kalau pakai kekuatan sendiri, kita nggak kuat. Kalau pakai kekuatan sendiri, berat rasa pencobaannya. Tapi ketika kita ingat bahwa kita terhubung dengan Tuhan, kekuatannya adalah kekuatan yang dari Tuhan. Saya mau bilang saudara, kekuatan yang dari Tuhan yang tak terbatas itu membuat semuanya serbamu. Pak, pencobaannya saya nggak mampu Pak. Saya mau bilang, evaluasi lagi hubunganmu dengan Tuhan. Karena kalau kita terhubung dengan Tuhan, sumber kekuatan yang sejati itu, tidak ada kata berat, tidak ada kata susah, tidak ada kata sulit. Yang ada adalah apapun pencobaannya, segala perkara dapat kutanggung dalam Tuhan yang memberikan kekuatan. Tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan. Bilang sama kanan kirimu, terhubung dengan Tuhan. Di situ ada kekuatan, di situ ada kemenangan. Sekali lagi tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan. Haleluya. Selama kita andalkan Tuhan, kekuatan yang dari Tuhan, kemudian kita pakai jalan langkah yang dituntun oleh hikmat Tuhan, maka semuanya akan menuntun kita pada kemenangan yang Tuhan sediakan. Makanya kalau saudara nonton tadi, perhatikan pesan Ibu Gembala Sidang. Ibu Gembala Sidang selalu bilang tentang apa? Hikmat Tuhan. Yang saya suka Ibu Gembala Sidang saudara, setiap keputusan yang diambil beliau selalu bilang apa? Ibu tanya Tuhan dulu ya. Ibu tanya Tuhan dulu ya. Makanya keputusannya selalu yang terbaik. Karena dalam tuntunan Tuhan. Saya mau bilang saudara, saya nggak tahu pencobaan apa yang saudara alami. Tapi kalau saudara minta tuntunan Tuhan, hikmat yang dari Tuhan akan membawa saudara pada jalan yang terbaik. Jangan andalkan pikiran sendiri. Minta hikmat sama Tuhan. Hikmat Tuhan akan menuntunmu pada jalan yang benar. Setiap langkahmu, langkah berkat, langkah kemenangan. Tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan. Firman Tuhan mengatakan setiap kita bahwa pencobaan bisa datang kapan saja.
tapi semuanya pasti untuk mendatangkan kebaikan. Dan dalam menghadapi pencobaan, Tuhan sudah sediakan segala yang kita butuhkan untuk melihat kemenangan. Dia sediakan firman, dia sediakan hubungan yang akhirnya membawa kita pada kekuatan. Dan yang terakhir, dia sediakan hikmat dan kebijaksanaan dari Tuhan, sehingga tahu apa yang harus kita lakukan. Mari minta hikmat sama Tuhan, senantiasa terhubung dengan Tuhan. Segala perkara dapat kita tanggung dalam Tuhan yang memberikan kekuatan. Sekali lagi tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan. Shalom ibu-ibu. Ada banyak ibu-ibu membawa, artinya gini saudara, sumber kekacauan dalam rumah tangganya ternyata adalah dirinya sendiri, tapi sayangnya dia tidak mau mengakuinya. Jadi ketika dia sadar bahwa dia yang salah, bukannya minta maaf sama suami, tapi dia mengembalikan keadaan dan berkata, tapi papa sih yang salah. Dan harus suaminya datang bilang, iya deh papa minta maaf ya. Dan ketawa bu, bertobat. Betul bapak-bapak. Kadang-kadang wanita bisa, akhirnya suami yang, iya deh papa yang salah. Tuh kan. Saya mau bilang bu, kasihan suamimu. Betul bapak-bapak? Iya. Tenang bu, tenang, sabar. Shalom bapak-bapak. Berkurang suaranya. Saya mau bilang ya pak, ada banyak kekacauan terjadi dalam rumah tangga karena ada banyak suami-suami terlalu egois. Sabar, saya belum nanya. Ibu-ibu kalau dibelain dikit langsung Saya mau bilang ya pak ya, kita memang sebagai laki-laki, kita memang makhluk yang punya ego tinggi pak, tapi jangan kasih makan egomu pak. Saya mau bilang ya, ada suami-suami kadang-kadang terlalu ego banget. Memang dia imam dalam keluarga, memang kita imam dalam keluarga pak, tapi nggak usah ego-ego begitu banget gitu pak. Istri ngomong dikit, diam kamu Amirah. Oh Tuhan, istri harus hormat kayak apa? Memang Alkitab bilang, hai istri tunduklah kepada suamimu. Cuman nggak gitu-gitu juga pak. Mentang-mentang Alkitab bilang istri tunduklah kepada suami, setiap kali suami pulang istri harus di depan pagar bersama anak. Betul para wanita? Adil ya. Ini karena banyak anak muda saya khusus bahas ini ya. Shalom para pria. Wanita tuh paling gak suka laki-laki sombong. Baru PDKT ketemu awal datang-datang. Ai itu bapak Ai itu kenal sama ini loh bapak Ai. Mami Ai itu ini gaulnya sama ini. Ai itu di rumah ada Fortuna, ada Pajero, apart. Wanita tuh nggak suka. Betul para wanita? Udah rendah hatilah, biasa aja gitu. Pak, tapi saya udah rendah hati, tapi kok masih kacau terus percintaan saya. Temukan akarnya. Ada yang udah rendah hati, tapi setiap PDKT gagal terus. Kenapa? Keteknya bawa kabel kebakar. Ini pendeta lain gak ada ngajarin saya doang, gak ada kerjaan, karena saya peduli sama saudara ya. Betul. Sekalipun wajahmu ganteng, tapi kalau ketekmu kabel kebakar, PDKT saya mau bilang ya, wanita itu seringkali wajah tuh nomor 2, yang penting wangi dulu. Betul wanita? Udah. Sebelum pakai minyak wangi, mandi dulu, mandi. Atau kadang-kadang ada yang keteknya enggak kabel kebakar,
tapi nafasnya tuh Bantar Gebang. Hah. Setiap dia ngomong shalom, nggak nusuk di hidung, nonjok di mata gitu. Saya mau bilang sekali lagi, saudara, temukan akarnya. Amin. Karena siapapun kita bisa salah, saudara. Saya dalam kehidupan saya, keluarga saya pernah dalam kondisi di mana ngalamin kekacauan, saudara. Hubungan saya sama adik saya kacau. Saya memberanikan diri, berbesar hati untuk evaluasi, dan ternyata kesalahannya dari saya. Karena saya terlalu sayang sama adik saya terlalu mengekang dia, terlalu keras sama dia. Ketika saya temukan itu, saya evaluasi, saya perbaiki, saudara. Akhirnya puji Tuhan, hasilnya sangat baik. Saya mau bilang sekali lagi, saudara, temukan akarnya. Kalau itu karena dirimu, bilang sama kanan kirimu, akuilah. Bilang sama yang ngomong, kamu juga, jangan ngomong doang. Tepuk tangan yang paling meriah dulu buat Tuhan. Haleluya. Kita manusia yang terbatas, seringkali saudara kita bingung, seringkali kita nggak tahu apa yang harus kita lakukan. Tapi kalau Tuhan yang memberikan kita hikmat, kita tahu apa yang harus kita lakukan. Katakan amin. Oh Pak, saya tahu Kak, saya tahu Pak apa yang harus saya lakukan. Saya mau bilang saudara, seringkali kalau kita pakai hikmat kita sebagai manusia, pengalaman kita, saya mau bilang saudara, kita bisa salah, kita bisa keliru. Kenapa? Karena pengalaman kita, karena pengetahuan kita, tidak akhirnya apa saudara bisa menjamin kepastian di depan. Kita hanya bisa memprediksi, tetapi sekali lagi perspektif kita terbatas. Ada banyak orang ketika Tuhan sudah kasih hikmat, Tuhan sudah kasih tahu apa yang harus dia lakukan, dia malah argumen sama Tuhan. Ketika kekacauan dalam rumah tangganya, Tuhan kasih hikmat, lepaskan pengampunan kepada suamimu. Tak segampang itu. Masa aku harus mengampuni laki-laki macam itu Tuhan? Saya mau bilang saudara, ada banyak orang kadang-kadang saudara, kekacauan dalam keuangannya gara-gara dia borosnya minta ampun. Gaji 5 juta, gaya hidup 12 juta. 7 jutanya dari mana? Biar Tuhan yang siapkan. Malaikat datang, Saya mau bilang saudara, ada banyak orang itu kekacauannya Tuhan udah kasih hikmat. Kekacauan yang terjadi dalam karirmu, dalam pekerjaanmu, dalam bisnismu karena kamu terlalu malas. Tuhan udah kasih hikmat. Tapi sekali lagi saya mau bilang saudara, dia komplain, nggak mau Tuhan, nggak mau Tuhan, nggak mau Tuhan. Saya mau bilang saudara, taat. Hikmat dari Tuhan akan menuntun setiap kita pada kemenangan yang Tuhan sediakan. Tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan. Dalam banyak kesempatan ketika ngobrol dengan Ibu Gembala, ada banyak pertanyaan yang saya tanyakan untuk hal-hal tertentu saudara. Tetapi yang menarik saudara, untuk seorang Ibu Gembala yang di mata saya pengalaman hidupnya sudah begitu luar biasa, secara level pendidikan begitu sangat tinggi, secara bicara tentang kebijaksanaan begitu sangat tinggi. Tapi dalam banyak kesempatan ketika saya tanya, Ibu ini gimana? Ibu selalu pakai jawaban yang begitu menyentuh saya. Ibu bilang, Ibu tanya Tuhan dulu ya. Ibu tanya Tuhan dulu ya. Wah. Saya mau bilang saudara, inilah ciri anak Tuhan sejati. Selalu meminta hikmat sama Tuhan. Tanya Tuhan. Jadikan Tuhan sebagai decision maker dalam setiap langkahnya. Wah. Kalau saudara lakukan itu, gak peduli seperti apapun kekacauannya, kau akan melihat jalan keluar yang terbaik. Tepuk tangan sekali lagi yang paling meriah buat Tuhan. Pak Pendeta, boleh gak Pak? Saya mau bilang Alkitab kan udah tegas. Gelap dan terang tidak boleh bersatu. Nih kan banyak yang kecewa kan Pak, gantung Pak. Salah. Menurut saudara orang-orang yang nanya itu tahu gak kalau gak boleh? Cuman mereka suka nanya terus. Udah belasan tahun saya jadi pendeta, masih aja. Ternyata ada banyak orang, dia udah tahu nggak boleh. Tapi dia nanya karena dia berharap pendetanya hilaf dan berkata, boleh adekku. Saya mau bilang ya, tak segampang itu Ferguson. Udahlah, nggak usah lah. Sekali lagi saya mau bilang saudara, ayolah. Jangan hanya sampai pada pengetahuan saja, tapi mari aplikasikan dalam tindakan. Saya nggak tahu apa yang sementara terjadi dalam kehidupan saudara, tapi doa saya hikmat Tuhan turun atas saudara. Tapi kalau hikmat Tuhan sudah turun, lakukan.
Jangan diam, karena hasil tidak akan pernah tercapai kalau saudara nggak lakukan bagianmu dengan baik. Jangan takut, jangan tunda. Kalau Tuhan sudah memang suruh, lakukan. Saya nggak tahu apa yang sementara terjadi dalam kehidupan saudara, tapi doa saya hikmat Tuhan turun atas saudara. Tapi kalau hikmat Tuhan sudah turun, lakukan. Jangan diam, karena hasil tidak akan pernah tercapai kalau saudara nggak lakukan bagianmu dengan baik. Jangan takut, jangan tunda. Kalau Tuhan sudah memang suruh, lakukan. Tapi mungkin ada pertanyaan begini, Pak, saya udah lakukan tapi kok gagal ya Pak? Saya udah lakukan tapi kok masih kacau ya Pak ya? Saya udah lakukan tapi kok masih dalam kondisinya tidak berubah ya Pak ya? Jangan menyerah. Lakukan lagi, lakukan lagi, lakukan lagi. Sampai kapan? Sampai kau lihat kemenangan itu jadi bagian dalam hidupmu. Boleh tepuk tangan dulu ya Pak. Selama kita sadar kita punya Tuhan, kita punya yang namanya pengharapan. So don't give up, jangan nyerah. Terus lakukan bagianmu. Sampai apa yang sudah Tuhan sediakan, kemenangan atas kekacauan menjadi bagian dalam hidupmu. Sekali lagi tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan. Bilang sama kanan kirimu, lakukan dengan iman, melanggar dengan iman. Bersama dengan Tuhan kita pasti bisa. Tepuk tangan sekali lagi yang paling meriah buat Tuhan. Firman Tuhan mengatakan setiap kita bahwa Tuhan tidak menginginkan saudara dan saya dalam kekacauan. Itu kenapa Dia memberikan kita firman supaya kita tahu kunci untuk menang atas segala kekacauan. Dan firman Tuhan mengatakan setiap kita yang pertama, temukan akarnya, temukan sumber utamanya. Kalau itu karena dirimu, milikilah kebesaran hati untuk mengakuinya. Yang kedua, pastikan kita minta hikmat sama Tuhan. Karena hikmat kita sebagai manusia bisa terbatas, tapi hikmat Tuhan akan menuntun setiap kita pada jalan yang benar. Dan yang terakhir, jangan diam, jangan takut, jangan ragu. Mari melangkah dengan iman. Lakukan bagianmu terus sampai kau melihat kemenangan atas keadaanmu menjadi bagian dalam hidupmu. Rasa takut bisa muncul, rasa takut bisa datang, tapi saya mau bilang saudara, pastikan kita yang tetap menguasai diri kita. Jangan izinkan kita dikuasai oleh ketakutan. Pastikan kapanpun ketakutan itu datang, kapanpun ketakutan itu muncul, sama-sama bilang sama saya atasi. Sama-sama bilang sama saya atasi ketakutan. Amin. Kenapa? Karena kalau ketakutan tidak kita atasi, maka ketakutan yang menguasai kita. Saya mau bilang saudara, orang yang dikuasai ketakutan itu saudara cenderung berpikir dan bertindak salah. Orang yang dikuasai ketakutan cenderung jadi lemah. Dan saya mau bilang saudara, iblis bisa memanfaatkan kesempatan ini untuk mengalahkan saudara dan saya. Makanya Tuhan tidak pernah memberikan saudara dan saya yang namanya roh ketakutan. Tetapi iblis seringkali membawa kita pada situasi yang menakutkan, supaya ketika kita takut, kita dikuasai ketakutan, kita sangat mudah untuk dikalahkan. Saya mau bilang saudara, apapun situasi hari ini, apapun keadaan situasi, keadaan hari-hari ini saudara, anak Tuhan jangan dikuasai oleh ketakutan. Dasarnya jelas, karena kita punya perlindungan yang sempurna dari Tuhan. Tepuk tangan dulu yang paling meriah buat Tuhan. Tuhan hanya sejauh doa. Ketika kita berseru sama Tuhan, Tuhan mendengar seruan setiap kita. Dan saya mau bilang saudara, ketika Tuhan mendengar, maka tangannya yang kuat itu akan menganugerahkan perlindungan yang sempurna. Tepuk tangan dulu yang paling meriah buat Tuhan. Haleluya. Maka sekali saya mau bilang saudara, pastikan saudara dan saya anak Tuhan berseru sama Tuhan. Kalau kita mau lihat perlindungan Tuhan yang sempurna itu dinyatakan dalam kehidupan setiap kita, berseru sama Tuhan. Anak Tuhan mengerti bahwa ketika kita berseru ada kuasa dalam mulut kita. Katakan amin. Ketika kita berseru ada kuasa dalam doa kita. Kenapa? Karena orang yang berseru sama Tuhan tidak akan pernah dikecewakan. Orang yang berseru sama Tuhan akan melihat Tuhan bertindak dalam kehidupan yang memberikan perlindungan. Tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan. Ingat ya kisah Daniel ya. Kisah Daniel. Saya mau bilang saudara, dia mau ditangkap. Tapi yang menarik begini saudara, ketika tentara-tentara itu datang, Daniel sedang berdoa, berseru kepada Tuhan. Mungkin dari perspektif para tentara itu, Nil, ngapain Nil? Bukannya lari kek, sembunyi kek, berubah jadi Naruto kek, 9 bayangan gitu.
Ini malah berdoa, ngapain Nil? Ketangkep kan lu? Tapi sekali lagi saya mau bilang saudara, kita tahu kisah keseluruhannya. Buah dari Daniel yang berseru kepada Tuhan, dia melihat perlindungan Tuhan. Sekalipun dalam gua singa ada perlindungan Tuhan di sana. Saya mau bilang saudara, ayo berseru sama Tuhan. Kenapa? Karena bagi orang-orang yang berseru sama Tuhan, ada pertolongan Tuhan yang sejati, ada perlindungan Tuhan yang sempurna. Tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan. Semakin kita kenal Tuhan, semakin iman percaya kita tumbuh dan menjadi besar. Dan semakin iman percaya kita besar, maka semakin kita akan melihat perlindungan Tuhan yang luar biasa menjadi bagian kita. Makanya sekali lagi saya mau bilang saudara, pastikan kita mengenal Tuhan supaya iman percaya kita makin besar. Ketika iman percaya kita besar, disitulah perlindungan Tuhan. Ingat Daud punya iman yang luar biasa sama Tuhan. Bahkan di saat yang paling mengerikan sekalipun yang Daud lakukan, menguatkan iman percayanya sama Tuhan sehingga dia melihat perlindungan Tuhan yang luar biasa. Tapi saya mau bilang saudara, kenapa Daud punya iman yang luar biasa? Karena dia mengenal Tuhan dengan luar biasa. Saya percaya saudara pernah ditolong Tuhan. Saya percaya saudara pernah melihat perlindungan Tuhan sempurna atas kehidupan saudara. Saya mau bilang saudara, Tuhan yang sama akan menolong saudara, akan melindungi saudara hari ini dan sampai selama-lamanya. Tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan. Bilang sama kanan kirimu, kenali Tuhan. Percaya sepenuhnya sama Tuhan, di situ ada perlindungan. Tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan. Haleluya. Saya analogikan dia sebagai Tuhan. Walaupun kita tahu nggak cocok ya. Tapi ya, anggap aja cocok ya. Saya mau bilang saudara, Tuhan sudah sediakan perlindungan. Dia adalah Bapa yang baik. Dia sudah menyediakan perlindungan. Bagi siapa? Bagi saudara dan saya yang melekat sama Tuhan. Ketika saudara dan saya melekat, maka disitulah ada perlindungan Tuhan yang sempurna. Makanya sekali lagi saya mau bilang saudara, perlindungan Tuhan ada buat mereka yang melekat sama Tuhan. Jadi kalau kita jauh dari Tuhan, jangan harap perlindungan Tuhan menjadi bagian setiap kita. Jadi perlindungan Tuhan ada bagi mereka yang melekat sepenuhnya sama Tuhan. Makanya Mazmur 91 itu bicara tentang perlindungan Tuhan. Tapi saya mau bilang saudara, syarat dan ketentuan itu berlaku. Maksudnya apa Pak Pendeta? Mazmur 91 akan menjadi bagian mereka yang apa? Ayat 1 dikatakan apa? Yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha. Jadi bukan kucuk-kucuk terima perlindungan Tuhan. Itu buat mereka yang bermalam dalam naungan Tuhan, yang duduk dalam naungan Tuhan, yang menempatkan dirinya pada zonanya Tuhan. Kalau kita jauh dari Tuhan, jangan harap kita menikmati perlindungan Tuhan. Karena perlindungan Tuhan dalam zonanya Tuhan. Karena ada banyak orang dosa, hidupnya ngaco, nggak jelas, jauh dari Tuhan, tapi nuntut perlindungan Tuhan. Terus berharap, Tuhan, lindungi aku. Mana perlindunganmu Tuhan? Katanya Tuhanlah Tuhan yang melindungi. Mana? Malaikat datang. UIA. Mohon maaf, saya harus kasih pemahaman yang benar. Perlindungan Tuhan hanya bagi mereka yang tinggal dalam Tuhan. Makanya pemazmur menggambarkan apa? Tuhan adalah gembala dan kita adalah domba. Apakah domba punya self defense? No. Di mana sumber perlindungan domba? Adalah ketika dia melekat dengan gembalanya. Iblis itu punya kesempatan. Binatang buas yang menggambarkan iblis punya kesempatan untuk sikat kita. Makanya melekat sama Tuhan. Karena kalau kita jauh, iblis bisa datang. Iblis, masuk iblis.
Saya mau bilang saudara, kalau kita jauh dari Tuhan, iblis punya kesempatan. Iblis yang serem dong, yang 11. Iblis akhirnya apa? Punya kesempatan untuk menerkam kita. Tapi kalau kita ganti aja lah, ganti aja, nggak cocok lah, gantilah, itu terlalu baik lah. Ini jadi Tuhan aja lah, gantian lah. Saya mah jadi nggak tega gitu mah. Maha iya teh naon. Langilang ya inilah. Kalau kita jauh dari Tuhan, iblis licik ini punya kesempatan. Makanya tugas kita adalah apa? Melekat sepenuhnya sama Tuhan. Memang iblis di akhir zaman, dia seperti singa yang mengaum-ngaum, yang berjalan berkeliling untuk mencari orang yang dapat ditelannya. Buka aja, ini buka aja. Iya. Iblis berjalan berkeliling sama seperti singa, mencari orang yang dapat mencari orang yang dapat ditelannya. Siapa yang dapat ditelannya? Orang-orang yang menjauhkan dirinya dari perlindungan Tuhan. Tapi selama kita melekat sama Tuhan, seperti apapun iblis mencari celah, dia tidak bisa menyentuh kita, karena perlindungan Tuhan itu sempurna bagi setiap kita. Tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan. Bilang sama kanan kirimu, melekat sama Tuhan, di situ ada perlindungan yang sempurna. Tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan. Firman Tuhan mengatakan setiap kita keadaan mungkin boleh menakutkan, tapi jangan izinkan ketakutan menguasai kita. Ingat baik, seperti apapun keadaannya, ada perlindungan yang sempurna yang Tuhan sediakan. Lakukan bagianmu, berseru sama Tuhan, percaya sepenuhnya sama Tuhan, dan tetap melekat sama Tuhan. Di situ ada perlindungan yang sejati yang Tuhan sediakan. Mari sejenak berdoa bagi bangsa ini. Biar Tuhan pulihkan bangsa ini, biar Tuhan jamah bangsa ini, sehingga keamanan, kedamaian terjadi bagi bangsa ini. Dan berdoa bagi dirimu, biar kiranya tidak ada lagi ketakutan, karena Tuhan tidak pernah memberikan roh ketakutan. Yang Tuhan anugerahkan adalah damai, sejahtera, sukacita sampai selama-lamanya. Tepuk tangan sekali lagi yang paling meriah buat Tuhan.